Mekanisme persalinan sungsang. Beetlehunter memasuki pintu atas panggul dengan posisi transversa karena pada pintu atas panggul diameter terluasnya adalah diameter transversa. Selanjutnya, Beetlehunter memasuki pintu tengah panggul dengan posisi tetap karena diameter antara anteroposterior dan transversa adalah sama. Selanjutnya, bokong memasuki pintu bawah panggul dengan melakukan putar paksi dalam. Pada saat ini, Beetlehunter pada posisi anteroposterior karena pada pintu bawah panggul diameter terluasnya adalah diameter anteroposterior. Bokong lahir secara laterofleksi, terhunter depan sebagai hipomoklion. Lahirlah bokong belakang diikuti dengan bokong depan. Tunggu bokong melakukan putar paksi luar. Setelah bokong melakukan putar paksi luar, kita pegang secara berat dengan menggunakan duk. Pada saat ini, biakromion memasuki pintu atas panggul dengan posisi transversa karena pada pintu atas panggul diameter terluasnya adalah diameter transversa. Selanjutnya, biakromion memasuki pintu tengah panggul dengan posisi tetap karena diameter antara anteroposterior dan transversa adalah sama, sehingga lahirlah perut dan kita longgarkan tali pusat. Selanjutnya, biakromion memasuki pintu bawah panggul dengan posisi anteroposterior karena pada pintu bawah panggul diameter terluasnya adalah diameter anteroposterior. Lahirlah bahu secara laterofleksi, akromion depan sebagai hipomoklion. Lahirlah bahu belakang diikuti dengan bahu depan, sehingga lahirlah bahu secara keseluruhan. Pada saat ini, sutura sagittalis memasuki pintu atas panggul dengan posisi transversal karena pada pintu atas panggul diameter terluasnya adalah diameter transversa. Selanjutnya, sutura sagittalis memasuki pintu tengah panggul dengan posisi yang tetap karena pada pintu tengah panggul antara diameter anteroposterior dan transversa adalah sama. Selanjutnya, kepala memasuki pintu bawah panggul dengan melakukan putar paksi dalam. Pada saat ini, sutura sagittalis pada diameter anteroposterior karena pada pintu bawah panggul diameter terluasnya adalah diameter anteroposterior. Saat ini subocciput berada di bawah simfisis. Subocciput sebagai hipomoklion, sehingga kita hiperlordosiskan bayi sehingga berturut-turut lahirlah dagu, mulut, hidung, dan kepala bayi secara keseluruhan. Pertolongan sungsang dengan teknik klasik. Melahirkan bahu bayi dengan teknik klasik. Apabila dilakukan pertolongan secara berah bahu tidak dapat lahir, maka kita tolong dengan teknik klasik. Yaitu yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita pegang pergelangan kaki janin dengan tangan kiri karena ini adalah punggung kiri. Selanjutnya kita elevasikan badan bayi seolah-olah perut bayi bertemu dengan perut ibu. Lalu tangan sebelah kanan menyusuri bahu janin yang bagian belakang karena plastik ini prinsipnya adalah melahirkan bahu belakang, yaitu kita telusuri dari skapula, bahu, clavikula, humerus hingga bertemu fossa jubiti. Lalu kita lahirkan tangan janin seolah-olah seperti mengusap muka. Selanjutnya kita pegang pergelangan kaki janin dengan tangan sebelah kanan. Kita elevasikan seolah-olah punggung janin bertemu dengan punggung ibu. Lalu kita telusuri dari skapula, bahu, clavikula,
humerus hingga bertemu fossa juviti, dan kita lahirkan lengan bayi seperti seolah-olah mengusap muka. Selanjutnya kita lahirkan kepala bayi dengan teknik Morisu, yaitu kita telusuri badan janin atau badan bayi hingga bertemu fossa canina. Setelah itu badan bayi diletakkan pada tangan kiri penolong dan seperti menunggang kuda, tangan sebelah kanan kita menahan di area leher dan kepala, bukan untuk mencekik. Selanjutnya, ketika subocciput berada di bawah simpisis, maka kita hiperlordosiskan badan bayi sehingga seolah-olah lahirlah dagu, mulut, hidung, dan dahi. Selanjutnya kita lakukan penilaian selintas dan melanjutkan langkah APN selanjutnya. Pertolongan sungsang dengan teknik Loveset. Selanjutnya kita mengeluarkan bahu bayi dengan teknik Loveset. Yang pertama, kita pegang badan bayi secara femoropelvic seperti ini. Di sini prinsipnya kita putar badan bayi setengah lingkaran, yaitu 180 derajat, sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kita putar. Setelah itu kita putar kembali hingga bahu belakang juga lahir. Setelah kedua bahu lahir, tetap kita lakukan pertolongan dengan teknik Morisu untuk melahirkan kepala, yaitu kita susuri badan bayi hingga menemui fossa canina, dan badan bayi diletakkan pada tangan kiri penolong seperti menunggang kuda, tangan sebelah kanan menahan di area leher dan kepala, bukan untuk mencekik. Lalu ketika subocciput berada di bawah simpisis, kita lakukan hiperlordosis sehingga perlahan-lahan lahirlah dagu, mulut, hidung, dan dahi. Kita lakukan penilaian selintas dan kita lakukan pertolongan langkah selanjutnya pada APN. Pertolongan sungsang dengan teknik Muller. Selanjutnya mengeluarkan bahu janin dengan teknik Muller. Di sini prinsipnya untuk mengeluarkan bahu depan terlebih dahulu. Kita pegang pergelangan kaki bayi, lalu kita tarik curam ke bawah. Selanjutnya tangan kiri menyusuri dari scapula, bahu, clavicula, humerus hingga menemukan fossa juviti, dan kita keluarkan lengan bayi seolah-olah mengusap muka. Selanjutnya kita lakukan kontralateral. Tangan kiri memegang pergelangan kaki bayi. Kita arahkan seperti ini. Lalu tangan sebelah kanan menyusuri dari scapula, bahu, clavicula, humerus, fossa juviti, dan kita keluarkan lengan bayi seolah-olah mengusap muka. Setelah kedua bahu lahir, kita lakukan dengan teknik Morisu untuk mengeluarkan kepala bayi, yaitu tangan sebelah kiri menyusuri badan bayi hingga menemukan fossa canina, dan badan bayi diletakkan di atas tangan penolong seperti menunggang kuda. Tangan sebelah kanan diletakkan di area leher dan kepala bayi untuk menahan, bukan untuk mencekik. Lalu ketika subocciput di bawah simpisis, kita lakukan hiperlordosis sehingga seolah-olah lahirlah dagu, mulut, hidung, dan dahi. Kita lakukan penilaian selintas dan kita lakukan pertolongan secara APN.